Kamu tahu nggak sih, dunia ini punya banyak cara keren buat menghemat energi yang kita pakai setiap hari? Banyak proyek sains hemat energi yang ternyata nggak cuma bikin kita lebih efisien, tapi juga bisa bantu planet kita. Bukan cuma soal listrik yang lebih murah atau mesin yang lebih canggih, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk masa depan yang lebih hijau. Pernah dengar tentang smart grid? Itu adalah salah satu inovasi besar di dunia energi. Bayangin aja, sistem jaringan listrik ini bisa menyesuaikan penggunaan energi sesuai dengan permintaan. Jadi kita nggak buang-buang energi tanpa perlu. Dengan adanya smart grid, kita bisa menghemat listrik tanpa harus mikirin terlalu banyak. Kalau listriknya lebih murah, kita semua bisa lebih hemat tanpa harus susah-susah. Tapi, itu baru permulaan. Ada banyak banget proyek yang sekarang lagi dikembangkan di seluruh dunia, yang bahkan lebih inovatif dan bisa benar-benar merubah cara kita berinteraksi dengan energi. Salah satunya adalah energi terbarukan, seperti tenaga angin dan surya. Tapi, jangan kira ini cuma soal pemasangan panel surya di atap rumah ya. Teknologi terbaru memungkinkan panel surya menyerap lebih banyak cahaya matahari, bahkan di hari mendung sekalipun. Jadi, nggak perlu khawatir lagi kalau langit mendung atau hujan turun. Tapi, yang paling menarik adalah tren baru dalam dunia sains. Baterai penyimpanan energi. Bayangin deh, kalau kita bisa menyimpan energi terbarukan dengan lebih efisien, kita bisa memanfaatkan energi angin atau matahari bahkan saat malam hari. Salah satu proyek besar yang lagi digarap adalah pengembangan baterai solid state. Baterai ini jauh lebih aman dan punya kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan baterai lithium-ion yang biasa kita pakai sekarang. Dengan begitu, kita bisa simpan lebih banyak energi untuk digunakan nanti tanpa takut kehabisan. Dan, ada lagi yang lebih keren. Ada riset tentang penggunaan energi mikroba. Yup, kamu nggak salah dengar. Para ilmuwan sedang meneliti bagaimana bakteri bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Misalnya, dengan menggunakan mikroba pemakan sampah, kita bisa menghasilkan energi dari limbah organik. Ini bisa jadi game changer besar, karena bukan cuma mengurangi sampah, tapi juga menciptakan sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Bisa dibayangkan, limbah rumah tangga yang selama ini jadi masalah, malah bisa jadi bahan bakar baru. Selain itu, ada juga proyek sains yang berfokus pada penggunaan energi dari getaran atau gerakan. Sebagai contoh, riset tentang piezoelektrik, teknologi yang bisa menghasilkan listrik dari tekanan atau gerakan fisik. Jadi, kalau kamu pernah jalan di lantai khusus yang bisa menghasilkan listrik dari langkah kaki, itu adalah salah satu contoh teknologi piezoelektrik yang sedang dikembangkan. Mungkin di masa depan, jalanan atau gedung-gedung tinggi bisa jadi pembangkit listrik hanya dengan gerakan orang-orang yang lewat. Tapi, tentu saja, semua teknologi ini nggak akan berguna kalau kita nggak mulai mengubah pola pikir kita juga. Menghemat energi itu bukan cuma tugas ilmuwan atau perusahaan besar. Kita, sebagai individu, juga punya peran besar. Misalnya, dengan lebih bijak dalam menggunakan alat-alat elektronik, matikan lampu yang nggak terpakai, atau bahkan beralih ke kendaraan listrik yang lebih efisien. Semua tindakan kecil ini, kalau dilakukan secara bersama-sama, bisa memberikan dampak besar. Dan yang paling menarik, teknologi-teknologi ini masih dalam pengembangan. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan, kita sudah bisa melihat perubahan besar dalam cara kita mengelola energi di rumah, di kota, bahkan di seluruh dunia. Siapa tahu, mungkin saja kamu dan saya akan hidup di dunia yang lebih hijau dan lebih efisien, dengan teknologi yang memungkinkan kita untuk memanfaatkan energi dengan cara yang lebih pintar dan lebih berkelanjutan. Jadi, gimana menurut kamu? Proyek sains hemat energi, mana yang paling menarik untuk kamu? Apakah kamu tertarik dengan teknologi penyimpanan energi, atau mungkin energi yang bisa dihasilkan dari gerakan fisik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, ya.